Anda pernah mendengar ISPO mungkin ya. Iya, iya. ISPO itu Indonesia Sustainable Palm Oil. Dia wajib. Jadi kalau Anda punya perusahaan besar, kecil, menengah, itu Anda perlu memenuhi kriteria tersebut. Mulai dari tanah harus clean and clear, tidak boleh tanah di tengah hutan, kemudian tidak boleh kebun sawit di lahan gambut, tidak boleh mempekerjakan pekerja anak dan lain-lain. Perlu nggak sih kita menerapkan ambang batas lahan sawit kurang lebih 20 juta hektar seperti yang dilakukan di Malaysia? Kalau perusahaan besar ada peraturan lain yang sudah membatasi ya. Untuk penerapannya, karena di bawah, di lapangan itu memang tidak sederhana yang diduga. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai tema yang menarik. Kita akan membahas tentang perkebunan sawit tapi dari sisi ekonomi. Produktivitas yang rendah, replanting yang lambat, dan juga tantangan nyata dari sawit nasional. Nah, kelapa sawit ini masih menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional dari hulu sampai hilir. Komoditas ini menopang jutaan petani, juga menyumbang devisa negara sekaligus berperan penting dalam ketahanan energi lewat program biodiesel. Namun di balik kontribusi besarnya, sektor sawit terutama di hulu ini masih menghadapi tantangan serius. Produktivitas kebun sawit rakyat ini belum optimal, program permajaan berjalan lambat, sementara di sisi lain kebutuhan bahan baku juga terus meningkat seiring dorongan kebijakan dari biodiesel B40. Yang jadi pertanyaan adalah sejauh mana sebenarnya kesiapan sektor hulu sawit kita untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan kebijakan energi nasional ke depannya. Dan apa kira-kira persoalan mendasar yang harus segera dibenahi agar sawit ini tetap berkelanjutan, petaninya berdaya, dan industrinya juga tetap kompetitif. Apa sih kira-kira yang harus dilakukan oleh pemerintah? Aturannya harus seperti apa? Nah, untuk membedahnya, tentunya secara utuh dan juga berbasis data, kami saat ini sudah bersama dengan Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Lampung, sekaligus juga ekonom senior dari Indef. Sudah bergabung ya di Zoom, Profesor Bustanul Arifin. Prof, selamat pagi, Prof Bustanul. Selamat pagi, Bang Heri. Kabar baik ya, Prof? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah. Tapi sebagai pengantar gini, Prof, karena kita membahas tadi ya, sawit kita, tapi dari perspektif ekonomi, kami ingin tahu, Prof. Mungkin pendengar ataupun masyarakat juga perlu tahu. Sebagai pengantar di awal, bagaimana sebetulnya melihat kondisi sektor hulu sawit kita, Prof? Khususnya kebun sawit rakyat yang tadi saya singgung ya, yang selama ini disebut-sebut masih belum optimal. Betulkah demikian? Baik, gini, sawit itu melibatkan pelaku skala besar, skala kecil, dan pemerintah atau negara ya. Perbandingannya, data yang terbaru sampai 2024, 2025 belum keluar, kira-kira 41-42% sawit kita itu milik rakyat, ya. Artinya usaha rakyat yang luasnya ya 2 hektar, 3 hektar, gitu. Ada yang 10 hektar juga. Dan yang 48% itu perusahaan swasta besar. Nah, perusahaan swasta besarnya bervariasi tentu saja ya, ada yang jutaan hektar, ada yang ratusan ribu, dan lain-lain. Kemudian ada perkebunan negara. Perkebunan negara dulu awalnya memang sangat banyak, mungkin sekarang tinggal 7-8%. Dan Anda paham, mungkin pemirsa Elsinta juga paham, bahwa belakangan itu ada perusahaan negara yang baru didirikan oleh Pak Prabowo, yang bernama PT Agrinas. Nah, PT Agrinas itu kira-kira awalnya dibuat untuk menampung beberapa kebun sawit yang terlanjur masuk hutan. Yang itu yang bisa menjadi kontroversi, dan itu sudah dilakukan sejak zaman pemerintahan Pak Jokowi, kemudian diteruskan sekarang, dan kira-kira mungkin belum sampai 2 juta hektar sih dari total itu. Nah, kira-kira gitu komposisinya, Mas, sawit kita. Berapa luasannya? Kalau data 2024 itu 16,8 juta hektar. Tapi kemungkinan 2025 ini naik sedikit, terutama dari izin-izin lama yang baru direalisasikan, kira-kira sampai 17 juta hektar luasannya, dengan komposisi yang tadi tidak terlalu berubah. Nah, dari situ berapa produksinya?
produksi 2025 ini naik sedikit ya dibanding dengan 2024, karena 2024 itu masih ada dampak dari El Nino 2023. Kalau data yang belum ada data resmi, tapi data prediksi dari Oil World itu di Jerman ya, yang sering dijadikan rujukan. Kira-kira produksinya tahun 2025 ini diperkirakan berapa ya? Saya punya data mungkin sampai 49 juta ton ya. Oke. Tahun 2024 masih 45. Berapa persisnya tentu saja nanti tergantung sampai perhitungan selesai ya. Dari sana berapa yang diekspor? Mungkin 25 sampai 26 juta ton diekspor. Selainnya untuk kebutuhan konsumsi dalam negeri. Kira-kira gambaran awal ekonominya seperti itu, Bung Heri. Dengan Berry, Prof, di studio. Nah, Prof, dari gambaran umum tadi, seberapa besar sebetulnya optimalisasi yang sudah kita lakukan, Prof? Termasuk tadi misalnya kalau kita bicara perkebunan yang dimiliki oleh rakyat yang luasannya 2-10 hektar ini, betulkah belum ada optimalisasi di perkebunan milik rakyat ini? Ya, itu salah satu persoalan krusial yang harus kita pecahkan ya. Tempo hari kita kan atau setidaknya sebulan ini sering mendengar berita-berita atau bahkan mungkin narasi yang macam-macam ya, terutama dihubungkan dengan bencana alam dan lain-lain. Tapi kita nggak bahas itu. Tapi konteksnya kalau sawit ini kan memang memerlukan tanah yang cukup datar, Mas, ya, cukup datar, kondusif gitu. Tadi gambaran produktivitasnya memang masih jauh dari kondisi ideal. Kita ngitung produktivitas itu dua macam. Ada yang menggunakan basis TBS. TBS itu adalah tandan buah segar, ya, tandan buah segar yang berupa gelondongan itu. Yeah. Kemudian ada kita sudah konversi menjadi CPO. Nah, sekedar gambaran. Untuk produktivitas sawit rakyat kita itu kira-kira untuk TBS-nya 10 mungkin 12 ton per hektar, Mas. Berapa gambaran idealnya? Ya bisa sampai 30 ton per hektar tentu saja ya. Berapa perusahaan mampu memproduksi? Mungkin perusahaan bisa 16-18 ton per hektar TBS ya. Nah, biasa lalu kita konversi menjadi CPO, minyak sawit mentah, crude palm oil. Berapa kira-kira rakyat kita itu masih 3 ton per hektar, Mas, untuk CPO-nya. Masih jauh sekali. Kalau perusahaan swasta sudah sampai ada yang 6-7 ton per hektar. Malaysia kadang bisa lebih besar, 8-9 ton per hektar. Kira-kira gitu gambarannya. Yang jadi problem besar apa sebetulnya yang dihadapi oleh petani ataupun perkebunan sawit milik rakyat kita? Sehingga tadi kurang optimal misalnya dari PBS-nya saja ya. 10-12 ton produksinya. Macam-macam ya, dimulai dan sawit ini dulu bertahap ya, dimulai dari Riau, Sumatera Utara, kemudian Aceh, Sumatera Barat dan seterusnya, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan lain-lain. Mereka sudah mulai buka tahun 80-an, nah. Kami kuliah itu, saya kuliah selesai tahun 85 ya di IPB ya. Jadi itu semua orang bicara sawit, booming lah kira-kira kan. Nah, berarti sekarang sudah 30 tahun lebih toh umurnya. Yeah. Jadi sawit kalau sudah 25 tahun, bahkan orang titik optimalnya ada yang menuliskan 18 tahun, ya, itu harus diremajakan. Karena secara agronomis itu memang turun, nggak ada yang aneh sih. Karena kan titik optimalnya udah tercapai. Dan setelah diremajakan, baru nanti rejuvenasi lagi. Rejuvenasi lagi harusnya mampu meningkatkan produktivitasnya. Kita lihat itu satu ya. Yang tekniknya memang sebagian besar sudah tua. Bagaimana dengan sawit-sawit muda yang dibuka di Sulawesi, bahkan mungkin di Papua? Mereka memang masih nanjak, produktivitasnya masih akan naik. Kalau yang tadi sebagian Sumatera, yang sebagian besar, kita kan memang Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat itu kan yang paling besar 4 itu. Di situ sudah harus wajib diremajakan. Apakah pemerintah sudah mengakomodasi? Sudah. Pemerintah sudah mencoba melaksanakan program apa yang disebut PSR, peremajaan sawit rakyat.
pembahasannya seru banget kan. Awalnya pemerintah mampu kasih 30 juta rupiah per hektar. Naik dikit, nego-nego 35, sekarang 60. Wow. 60 juta rupiah per hektar. Apakah cukup? Sebetulnya lebih mahal dari situ sih peremajaan per hektar biayanya. Mungkin biayanya itu 70 sampai 80 juta per hektar ya. Tentu saja rakyat nggak mampu semua dong ya untuk melakukan itu. Dan secara ekonomi, Bung Berry ya, secara ekonomi, kalau harga sedang tinggi, rakyat nggak akan mau menebang pohonnya diganti dengan yang baru kan. Mendingan Nanam baru ya. Mendingan saya sadap aja terus ambil terus tuh panen terus gitu. Dan di situ dramanya itu dimulai dari situ. Apakah target pemerintah tercapai? Masih jauh. Pemerintah itu pernah menandakan setahun tercapai 180.000 hektar seluruh Indonesia ya. Tapi pada kenyataannya cuma puluhan ribu saja. Bahkan terakhir ya yang kemudian pemerintah menurunkan target. Udahlah nggak usah 180, targetnya 120.000 per hektar per tahun. Ternyata 2004-2025 nggak sampai sebesar itu, cuma 29%, 30% gitu. Itu tadi kendalanya itu. Apakah perlu difasilitasi? Sudah difasilitasi. Jadi memang tidak sesederhana seperti yang kita sampaikan seperti ini. Anda paham lah psikologi petani kita kan, macam-macam. Memangnya kalau selama masa tunggu saya mau ngapain dan lain-lain. Segala macam teori disampaikan. Oke, bisa tanam sisipan jagung, bisa tanam sisipan padi gogo dan lain-lain. Tapi memang ada beberapa karakter yang membedakannya, Bung Berry ya. Jadi sawit itu kan tidak intensif. Beda dengan padi yang harus ditanam setiap hari toh, bahkan sehari berjam-jam 4-5 jam itu. Kalau sawit tinggal ditanam, tinggal panen gitu kan. Berapa lama sih Prof kalau dari proses menanam kemudian bisa kita tuai hasilnya? Yang unggul ya, varietas baru yang unggul itu kadang 4-5 tahun sudah bisa panen. Tapi titik optimal mulai panen stabil mungkin 7 atau 8 dan seterusnya ya. Kira-kira 10 tahun itu optimal ya situ. Nah, yang mungkin tadi kita belum bahas perawatan, Bung Berry. Perawatan sekali lagi karena memang karakter petani sawit itu beda dengan padi, tidak intensif, yang mupuk juga awal-awal doang, yang menanggulangan hama penyakit juga kadang maju mundur sampai kecuali ada persoalan besar. Persoalan besar itu yang sering menjadi masalah bahkan bikin sawit mati itu namanya jamur busuk pangkal batang yang disebabkan oleh Ganoderma. Kalau sudah seperti itu petani nyerah, artinya sudah harus dibantu gitu kan. Dan kalau sudah kena Ganoderma itu samping-sampingnya mati semua, dan di situ baru mungkin orang mulai bergerak. Ya kebiasaan kita sih kalau tidak ada masalah besar, tidak bergerak, itu kan itu kebiasaan yang tidak baik. Menurut saya itu yang harus ditanggulangi gitu ya. Nah, ketika misalnya tadi 4 tahun kurang lebih kemudian kita bisa tuai ya hasilnya, kemudian apakah proses peremajaan itu dilakukan setelah 4 tahun tadi? Atau seperti apa, Prof? Satu kali menanam tuh bisa berapa kali panen sebetulnya kita? Oh, gini, idealnya ganti total, tapi kan nggak mungkin dong 1 hektar ganti total. Kalau petani cuma punya 1 hektar, 2 hektar, diambil 1 hektar kan habis dong. Jadi biasanya bersisip kira-kira berapa puluh meter, berapa pokok ditebang, ditanam lagi, kemudian sisipan berikutnya lagi, kira-kira seperti itu. Nah, dari peremajaan yang sekarang mulai ditanam itu, setelah kita mulai push peremajaan itu 2016, 10 tahun terakhir, mungkin ada yang sudah mulai panen lagi, yang sudah diremajakan. Nah, apakah hasilnya panen dari yang diremajakan dibandingkan dengan pohon tua tadi beda? Masih beda, masih lebih banyak yang pohon tua hasilnya. Nah, kira-kira seperti itu. Dan itu kan dari mulut ke mulut ya. Artinya jangan sekarang, kira-kira seperti itu kan. Sementara sawit ini sekali lagi kadang orang sebutnya sebagai passive income. Anda punya berapa ya? 4 hektar mungkin cukup lah itu untuk makan sehari-hari. Punya 10 hektar
cukup untuk menyekolahkan anak gitu. Akhirnya kita paham beberapa daerah-daerah baru sawit itu kan maju pesat ya, berkembang ya. Karena memang sekali lagi pasif income, tapi kan kalau cara begini dipelihara terus-menerus ya kita kedodoran untuk meningkatkan produktivitasnya tadi. Kalau berapa ya, tidak sampai 50% dari potensinya kan masih jauh, Mas. Iya. Itu yang harus digenjot. Dan nah sekali lagi dari sisi pemerintah tidak banyak penyuluh petugas yang betul-betul ahli kalau boleh disebutkan ya, yang piawai mendampingi petani untuk melakukan hal tersebut. Beda dengan padi. Kalau padi para pendamping, para penyuluh kita banyak yang sangat piawai, sangat ahli. Dan di sawit ini biasanya pandai sedikit atau cakap sedikit biasanya diperebutkan oleh perusahaan, gitu kan. Akhirnya mereka menjadi manajer lapang dan lain-lain. Dan di situ sekali lagi menjadi tantangan berat. Kalau saya menulis ya di beberapa media itu, kira-kira 2026 ini saya khawatir ada stagnansi produksi. Serius itu. Jadi kalau tadi kan 2024-2025 masih naik nih, 2024 sih turun karena dampak dari kekeringan sebelumnya ya. Nah 2025 mungkin masih tinggi. Nah sekarang dengan kondisi global yang masih seperti ini agak berat, terus terang ya, dari potensi produksi 2025 atau 2026 ini kan. Sekali lagi memang data resmi belum keluar, tapi perkiraan saya mungkin masih sekitar 49 juta ton, nggak sampai itu. Pernah mungkin Anda mendengar, teman-teman pemirsa Elsinta juga mendengar, pernah pemerintah mencanangkan untuk menggenjot mencapai produksi sawit sampai 100 juta ton gitu. Tapi ya boleh saja sih bikin tekad, tapi dengan pace, dengan kecepatan seperti sekarang, sepertinya target tersebut cukup berat. Ya. Mustahil ya Prof, berarti Prof? Cukup berat, karena memang sekali lagi multidimensi kan. Belakangan tentu saja banyak menyoroti sawit tentang keberlanjutannya, sustainability-nya. Ya. Sustainability memang beberapa program sudah mengarah ke sana. Anda pernah mendengar ISPO mungkin ya? ISPO itu Indonesia Sustainable Palm Oil. Dia wajib. Jadi kalau Anda punya perusahaan besar, kecil, menengah, kalau Anda ingin comply terhadap ketentuan-ketentuan wajib ISPO itu Anda perlu memenuhi kriteria tersebut. Mulai dari tanah harus clean and clear gitu kan. Tidak boleh tanah di tengah hutan, kemudian tidak boleh kebun sawit di lahan gambut, tidak boleh mempekerjakan pekerja anak dan lain-lain. Dan di situ ada audit independen yang dilakukan, dan ISPO itu adalah mirror ya kalau boleh disebutkan dari program yang di global yang disebut RSPO, Roundtable Sustainable Palm Oil. Bedanya kalau RSPO di global itu voluntary ya, dan Anda nanti kalau sudah mendapatkan sertifikat RSPO itu Anda bisa mengekspor produknya ke negara-negara terutama yang rewel ya, seperti Uni Eropa yang betul-betul Uni Eropa itu bertekad untuk menegakkan EUDR, jika pernah dengar. EUDR itu adalah European Union Deforestation Regulation, atau peraturan Uni Eropa yang peraturan deforestasi, kira-kira seperti itu. Jadi ada 7 komoditas oleh Uni Eropa itu dibatasi perdagangannya ke Uni Eropa, kopi, kakao, sapi kalau nggak salah ya, kedelai, dan termasuk juga sawit, kalau masih diambil dari hutan alam atau kalau ditebang dengan syarat-syarat yang disebut masuk ke deforestasi. Nah, udah ini Eropa menolak itu, ya. Dan sekarang ada drama lain. Jadi rupanya Uni Eropa itu mengalami kesulitan sendiri untuk melakukan due diligence.
Ya karena memang tidak semudah itu kan, nggak mungkin lah Uni Eropa bisa punya akses kepada seluruh lahan kita dan lain-lain ya. Jadi, nah persoalannya, poin saya tadi, karena di global ada boleh disebut hambatan atau tantangan seperti itu, akhirnya tadi ekspornya juga maju mundur. Mungkin sekarang bisa kita ada manfaatkan celah karena Uni Eropa menunda ya pelaksanaan EUDR itu yang seharusnya bisa mulai berlaku 2026 ini, tapi sepertinya mereka sendiri masih memenuhi atau melakukan pekerjaan rumahnya masing-masing. Nah, di lain itu Indonesia juga berunding dengan Uni Eropa untuk menegakkan, jika Anda pernah dengar namanya, yang disebut EUCPA, ya Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement. Yeah. Jadi kerjasama saling menguntungkan lah seperti itu. Dan dari situ diplomasinya menjadi asyik. Nah, poin saya, sepanjang masa transisi ini mungkin kita masih akan terus mampu mengisi pasar-pasar Uni Eropa ya dalam konteks itu. Karena terus terang sawit ini dijadikan salah satu andalan untuk penerimaan devisa. Dan sekarang mungkin petani juga ingin banyak bertanya, berapa harga global, berapa harga ekspor kan gitu ya. Saya cek tadi malam itu sudah di bawah 1.000 sih, 970 kalau nggak salah ya, US dollar per ton. Itu harga yang bagus berarti untuk petani kita ya? Harga bagus. Sepanjang 2025 itu 1.000-an memang. Dan mungkin banyak analis yang mengaitkan gini dengan Bung Berry ya. Justru ketika Indonesia menggenjot program biodiesel, ya, menggenjot program biodiesel itu konsumsi CPO untuk biodiesel di dalam negeri meningkat, bahkan hampir 50%-nya sudah, ya. Dari tadi kan kita berbicara mengenai angka 44 ya, kalau 25, kemudian untuk ekspor, selebihnya untuk domestik, termasuk biofuel, itu berarti harga CPO tingkat dunia menjadi terkerek ke atas. Nah, di sana petani rada senang. Jadi 2025 ini harga TBS jarang ada berita bahwa harga jatuh, tapi harganya bagus, sampai 3.000 untuk TBS, Mas. Tandan buah segar ya. Ya 28, 29 tempo hari, jika waktu harga rendah sebelum ada program biofuel itu pernah sampai 2.000 kan, bahkan di bawah 2.000 rupiah gitu, sehingga petani banyak resah dan lain-lain. Nah, jadi up and down seperti ini sebetulnya yang memang menjadi menjadi kekhasan dari sawit industri kita. Sawit ya. Ya. Nah, begini Prof, ketika misalnya tadi ya harga tandan buah segarnya cukup menarik di luar negeri, sementara di satu sisi juga kita punya kebutuhan tadi ya untuk biodiesel B40. Tapi sementara tingkat produksi kita masih jauh dari harapan dibandingkan dengan potensinya. Nah, bagaimana celahnya agar kita bisa, agar tadi ya, tidak semuanya lari keluar, kemudian peningkatan produktivitas bisa dilakukan, yang di dalam negeri juga tetap kebagian nih, Prof. Gimana tuh, Prof? Exactly, betul. Jadi, biodiesel ini memang harus ketemu titik optimalnya. Sementara kita mungkin Anda juga pernah mendengar wacana publik diskusi, pemerintah itu ingin meningkatkan B40 tahun 2026 ini menjadi B50. Yeah. Wow, artinya kan makin banyak dong yang dipakai untuk biodiesel kan? Betul. Ada analisis beberapa teman-teman lakukan, Indef melakukan, UI juga melakukan, kira-kira kalau nanti B50 terus dilakukan, sangat mungkin harga minyak goreng naik. Kalau harga minyak goreng naik, ya Anda pilih mana? Ibu-ibu marah-marah itu gimana? jadi pilihannya seperti itu. Naik berapa sebetulnya? Sebetulnya kami sudah melakukan konsolidasi data, melakukan perhitungan seperti itu. Memang masih ya naik sih. Memang masih tidak terlalu besar sampai melonjak seperti dulu ya. Tapi kita hitung itu sampai ada tambahan 9% kalau nggak salah ya.
Ya itu entah jadi berapa rupiah tuh. Jadi konteksnya apa komposisi yang tepat itu dilakukan. UI menghasilkan angka titik optimal. Kalau tidak salah 37,8 apa 38,7 ya, nanti saya cek lagi. Itu persentase titik kombinasi blending yang ideal dari biofuel. Jadi kalau 40 masih oke lah. Tapi kalau 50 enggak gitu. Oh, Ada kekhawatiran berikutnya, kekhawatiran berikutnya itu kalau subsidinya ditambah, itu nanti ada lembaga, anda paham ya, namanya ada BPDP, Badan Pengelola Dana Perkebunan, itu nanti akan menaikkan pajak pungutan ekspor. Kalau pungutan ekspor dinaikkan, ya pengusaha kan tidak bodoh dong. Iya, Dia akan menjerit lagi nanti. Mengekspor, iya. Akan lebih tertarik pasar luar. Harga TBS-nya turun lagi, saya hitung bisa sampai turun 300 rupiah, yang gitu-gitulah. Oke. Dan itu modeling ekonomi biasa yang perlu dilakukan seperti itu. Jadi konteksnya, wise-nya, kalau bisa 2026 ini nggak usah B50 dulu lah. Karena kita harus menaikkan tambahan produksi sampai 10 juta ton tahun ini. Which is tadi saya katakan, apalagi tahun ini ada kemungkinan stagnasi toh gitu kan. Yeah. Dan di situ, jadi menurut saya biarkan dulu, nggak usah diubah. Toh nanti akan dihitung, nanti dikaitkan dengan berapa impor solar, berapa migas, berapa subsidi. Kira-kira keseimbangannya seperti itu. Oke, baik, Prof. Sudah ada 3 penelpon, mudah-mudahan nggak terputus ya. Ada dari Kabupaten Siak Riau, Yogyakarta, dan Medan. Kita ke Riau dulu ya. Di Kabupaten Siak ada Pak Sutiono. Pak Sutiono. Halo, selamat pagi, Mas Heri. Pagi, Pak Sutiono, silakan Pak. Prof. Selamat pagi, Prof. Pagi, Pak Sutiono. Ketua Aspekbir, Pak. Maaf, izin Ya. Prof. Mungkin perlu saya anukan sedikit, Prof. Tadi Prof sampaikan bahwa sawit rakyat itu produksinya rendah. Kalau saya selaku petani kelapa sawit plasma, Prof, yang dulu transmigrasi, itu tidak terima, Prof, produksinya rendah juga. Ya. Kenapa? Ya, karena gini, Prof, perlu kita klarifikasi dulu bahwa kelapa sawit itu kita betul ya, sejarahnya memang hanya perusahaan itu betul. Tapi kami sangat bersyukur, Prof, saya dulu menjadi transmigrasi, alhamdulillah jatuhnya di kelapa sawit, Prof. Yaitu memang sangat bersyukur sekali itu. Nah, kelapa sawit ini memang ada rakyat, ada yang perusahaan. Nah, rakyat itu dibagi dua, Prof. Ada plasma, ada yang swadaya. Nah, kalau yang plasma ini, Prof, itu produksinya sudah imbang sama perusahaan, Prof. Itu yang kita alami. Berapa, Pak? Kalau boleh tahu berapa, Pak? Ada berapa hektar dan berapa produksinya? Per hektar ini, Pak, ini yang bau permajaan kami tahun tanam 2020 itu umur 25 tahun, baru umur 5 tahun, itu sudah mencapai 20 ton per hektar per tahun. Ini yang sudah diremajakan. Sebelumnya kita targetkan memang 24 ton yang plasma yang dulu per hektar, sampai 48 lah itu. Nah, jadi ini harus kita pilah-pilah. Kami sangat bersyukur nih dengan program pemerintah ini tentang kelapa sawit. Betul-betul ini anugerah bagi petani. Karena pemerintah itu sangat memikirkan petani. Dulu zaman Pak Harto, kelapa sawit kan hanya perusahaannya, di pola tran digabung dengan perkebunan. Nah, ini salah satunya saya pelakunya. Saya ikut transmigrasi tahun 89 dari Kediri, Jawa Timur. Ya. Itu ikut transmigrasi kelapa sawit. Jadi plasmanya PTP 2 waktu itu menjadi PTP 5, sekarang Palemko PTP N3 regional, PTP 4 regional 3 di Rio. Itu memang sangat bagus. Nah, tahun tanam kita tahun 85, Prof. Yang di Rio ini saya alhamdulillah jadi ketua ASPAPIR, sudah kita rancang. Tahun 2005 itu sebenarnya sudah ada permajaan pertama 2006. Karena tahun tanamnya 80-an di Rio ini. Itu sudah kita rancang. Nah, kita rancang 2006, tapi kenyataannya kalau menurut teknis 25 tahun kan sawit ini umurnya. Tapi kenyataannya yang plasma, Prof, itu sampai 35 tahun produksinya bagus. Nah, inilah salah satu kendala permajaan lambat. Nah, kita sangat bersyukur dengan program pemerintah waktu itu ada revitalisasi. Itu memang bagus, Prof, pemerintah. Oke. Kami sekali lagi acungan spons sama pemerintah. Rapid.
dengan PSR ini, Prof, kami sangat sangat miris karena yang plasma, kami bicara plasma ini. Kalau rakyat nanti Prof yang lebih Kalau plasma ini kan satu hamparan. Contoh satu koperasi itu ada 1.000 hektar. Nah, dulu waktu BPDP awalnya itu 300 hektar per pengajuan untuk PSR. Dirubah jadi 50. Itu plasma jadi berantakan, Prof. Itu mungkin perlu kita diskusikan lebih panjang. Karena apa? Kami yang plasma ini sudah sangat bersyukur karena Baik. memang syarat teknis sangat bagus sekali. Itu. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Sutiono. Kita berbagi dengan yang lain ya. Sudah yang dua masih belum menyampaikan pendapatnya nih. Ada Pak Nur Fadilah. Nur Fadilah. Selamat pagi, Pak. Pagi Kak Beri. Silakan. Baik, izin Prof, saya izin meminta pandangan dari Prof. Ini sejalan dengan tugas akhir saya, Prof, mengenai proyeksi produksi CPO untuk memenuhi biodiesel, Prof. Cuma saya memproyeksikan biodiesel 100%, yang kalau Prof bilang tadi adalah menuju 50. 100 juta ton produksi CPO. Saya sudah memprediksi itu, Prof, sampai dengan tahun 2045. Hasilnya memang optimis. Cuma saya ingin meminta pandangan dari Prof terkait dengan apakah kita perlu untuk menetapkan ambang batas dari maksimal luas lahan kelapa sawit seperti Malaysia, ini 6,5 juta hektar. Bukan berarti kita bakal menghilangkan ekonomi kerakyatan bagi petani sawit, bukan. Tetapi kita pengen apakah perlu dengan ada batasan lahan ini akan mengubah mentalitas dalam berusaha perkebunan kelapa sawit. Kita ketika kekurangan produksi bukan lagi solusinya ekspansi, tetapi ada peningkatan produktivitas. Bukan berarti juga ketika nanti ini kita menetapkan ini bukan cuma petani aja yang mengusahakan untuk meningkatkan produktivitas, tapi pemerintah. Memang sebagai pemerintah itu mendukung, tetapi ada beberapa kementerian juga yang menghambat proses yang dibilang tadi replanting, masih penyerapannya 30% di 2024. Nah, ini kan bisa kita coba menjadi simulasi apakah nanti ketika kita punya ambang batas lahan kelapa sawit, misal 20 juta hektar, ketika kita kekurangan produksi, artinya kita tinggal riset. Produksi kita harus kita tingkatkan dengan paritas ini seperti dengan Malaysia, Prof. Oke. Saya izin minta pandangan Prof terkait dengan hal ini. Oke. Saya manggilnya bukan Bapak nih harusnya, Mas Nur Fadilah katanya untuk tugas akhirnya ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa terjawab nanti. Ada Pak Timbas di Medan, penelpon terakhir. Halo Pak Timbas. Selamat pagi Pak Beri. Pagi Selamat Pak. pagi Prof. Silakan Pak. Ini begini Pak, sawit kan pertama di Indonesia ini adalah di Sumatera Utara Pak. Tahun 1911. Itu di Pulau Raja dan di Sungai Liput, perbatasan Aceh dan Sumatera Utara. PIR pertama juga di Indonesia ini dimulai dari Sumatera Utara akhir tahun 70-an, baru nanti berkembang ke Riau, ke Jambi, terus sampai ke Kalimantan. Jadi kalau sawit sekarang betul-betul ini sangat menyelamatkan ekonomi masyarakat khususnya dan Indonesia. Jadi tantangan-tantangan yang sekarang dihadapin sawit ini, khususnya tadi seperti Prof tadi sampaikan, itu kan masalah dana PSR. Dana PSR ini tantangannya banyak gitu Pak. Itu kan dia udah bersertifikat. Oke. PIRTrans tadi contohnya Pak ya. PIRTrans itu sudah bersertifikat, tiba-tiba dalam kawasan hutan Pak. Aneh itu Pak. Jadi sehingga temannya dapat, dia nggak dapat karena sebagian area berada di dalam kawasan hutan. Ini tantangan kita sekarang. Kalau tantangan bagi perusahaan itu adalah tumpang tindihnya regulasi-regulasi Pak. Nah, kita bingung. Perusahaan-perusahaan itu tadinya sudah mempunyai sertifikat ISPO, tiba-tiba dibilang masuk kawasan hutan, padahal sudah mempunyai sertifikat ISPO. Itu kan lengkap semua itu dia punya izin-izinnya Pak. Oke. Nah, tiba-tiba terjadi perubahan kawasan hutan menjadi ya dicabut izinnya. Sekarang dikejar-kejar lagi sama PKH gitu. Nah, ini yang tantangan industri sawit. Yang ditemukan tadi ya Pak, di lapangan ya. yang di lapangan, dan itu existing. Kemudian sekarang yang lebih kacau lagi, ini kan di Sumatera Utara, Aceh dan Sumber itu kan terjadi bencana.
ujung-ujungnya sawit juga yang disalahkan. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi bagaimana industri sawit mau berkembang di Indonesia. Regulasinya tumpang tindih, ya kan? Instansi ini membolehkan, instansi ini tidak membolehkan, atau kawasan hutannya boleh Baik. dibilang berubah-ubah. Itu Pak tantangan. Oke, terima kasih Pak Timbas di Medan, Sumatera Utara. Ini intinya tadi soal tantangan-tantangan yang dihadapi ya di industri sawit tadi disampaikan oleh Pak Timbas dari perspektif yang lain nih. Kayaknya Pak Timbas juga petani sawit ya, atau mungkin dari perusahaan. Tapi nanti boleh ditanggapi. Tadi poin yang mungkin untuk tugas akhir dulu nih Prof. Boleh Prof tadi, Mas Nur Fadilah di Yogyakarta. Perlu nggak sih kita menerapkan ambang batas lahan sawit kurang lebih 20 juta hektar seperti yang dilakukan di Malaysia? Sehingga lahan yang ada 20 juta hektar itu dioptimalkan saja, optimalisasi gitu Prof. Baik, terima kasih. Bung Nur Fadilah ini harus bayar ke El Sinta ini. Gini, pemikiran Anda bagus ya, tapi memang harus dibikin universal. Kalau mau pembatasan tuh universal. Siapa yang boleh dibatasi? Apa dunia usaha, apa koperasi, apa semua? Nampaknya tidak sesederhana yang kita lakukan atau kita rencanakan. Konteksnya gini, kalau menurut saya, kita kan sudah bikin salah satu platform khusus sustainable palm oil ya, atau sawit Indonesia berkelanjutan. Dalam konteks itu tentu saja nanti bukan hanya sekedar batasan luas Mas, ya, tapi bahkan mungkin mengenai one roof manajemen apa two roof dan lain-lain. Itu kompleksitasnya menjadi lebih tinggi. Beda tentu saja dengan perusahaan besar. Kalau perusahaan besar ada peraturan lain yang sudah membatasi ya, tidak mengarah kepada monopoli, monopolistik dan lain-lain. Dan untuk penerapannya, karena di bawah di lapangan itu, Bung Nur Fadilah, memang tidak sederhana yang diduga. Terutama kalau seperti kata Pak Timbas tadi, jika lahan itu tiba-tiba nyelonong boleh disebut ya, masuk ke kawasan hutan. Iya. Dan sekarang seperti saya sampaikan tadi, yang di situ sedang ditertibkan Pak. Kalau laporannya Satgas yang lama, Satgas dulu kan di tempat Menko Marves tuh, kemudian pernah pindah sedikit ke Menhan, kemudian dipindahkan ke Kejaksaan Agung gitu kan, untuk melakukan itu, dan sekarang yang sudah clear masuk ke dalam hutan, kalau tidak mau bayar denda, diambil alih oleh Adrinas tadi saya katakan kan. Dan dari situ mungkin Pak Timbas tadi mengatakan mengapa bisa seperti itu. Itulah kita Pak, memang masih tidak sesederhana yang kita lakukan mengenai tata guna lahan, mengenai spatial planning, mengenai perizinan dan lain-lain. Diskusinya bisa panjang. Jadi konteksnya Mas Nur gini, Anda teruskan kajian tadi itu, tapi kira-kira beberapa kendala di tengah jalan ya, kendala dalam perjalanan pencapaian tersebut itu menurut saya perlu terus dilakukan. Jadi nanti dia kan nggak mungkin naik eksponensial seperti itu. Faktor global Anda perlu masukkan. Karena terus terang, kalau sawit kita makin mahal, kemudian pesaing minyak nabati kita dalam hal ini soyabin ya, minyak kedelai, minyak rapa, minyak bunga matahari, dia menjadi lebih murah, ya orang akan beralih ke minyak lain dong. Jadi pas titik keseimbangannya menurut saya perlu diperhatikan juga. Memang ketika kita harganya paling rendah, kemudian mereka sangat tinggi, lalu demand terhadap kelapa sawit naik, mereka kelabakan. Dan kira-kira seperti itu Mas, dalam ekonomi keseimbangan dengan global, dengan diplomasi itu tetap perlu dipertimbangkan. Saya nanggapin Pak Setiono gini. Boleh. Pak, mohon maaf tadi saya memang tidak memilah antara sawit rakyat dan sawit plasma. Kalau memang bisa, kalau bisa semuanya berplasma, saya pikir akan sangat baik karena ada yang menjamin ya. Menjamin itu baik pembelian, Anda nggak harus tarik kemana-mana, jual kemana-mana, sudah ada yang secure. Walaupun di lapangan Pak Setiono pasti paham, ada beberapa perkebunan, pabrik kelapa sawit yang nggak punya kebun. Sebaliknya juga kan, ada yang ada pekebun tidak punya kelapa pabrik. Dan menurut saya integrasi itu amat sangat diperlukan.
memang beda, Bung Berry ya, saya tadi tidak nyampaikan. Yang tadi saya katakan boro-boro 20 juta ton, 20 ton, dapat 12 saja udah bagus, Pak. Iya, 10 sampai 12 Iya, ton per hektar tadi. Kalau Anda sampai 20, apalagi sampai mentargetkan 24 itu bagus sekali. Nah, tapi sekali lagi, kalau yang swadaya, Bung Berry, karena mereka kadang akrobat ya, atau kira-kira mencari partner sendiri, dijual ke sana sendiri. Kalau sedang harga seperti ini nggak apa-apa, tapi kalau sedang harga sampai 1.000 tempo hari, kelabakanlah semua mereka gitu kan. Dan dari situ, seandainya teman-teman yang swadaya juga ikut berkoperasi, ikut berkelompok, kemudian juga mampu melaksanakan PSR dengan baik, saya pikir itu menjadi salah satu solusi. Ya, itu yang saya katakan tadi, ada kita punya petugas penyuluh yang paham sawit tidak terlalu banyak. Ya, di situ pendampingan itu amat sangat perlu dilakukan. Ya, pesan sponsor saya, kalau memang banyak teman-teman universitas yang juga memiliki keahlian, bisa digandeng untuk melakukan pendampingan pembinaan seperti itu. Minimal negosiasi. Ya, tadi Pak Timbas juga menyebutkan, memang Pak, setiap PSR itu memerlukan rekomtek namanya, rekomendasi teknis. Ya, rekomtek itu dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan setempat. Apakah memang lahannya itu clear and clean atau di dalam kawasan hutan atau tidak? Kalau di dalam nggak akan dapat dia program PSR. Kira-kira gitu. Dan di situ makanya target tadi cuma 30-an%. Memang ada persoalan-persoalan administratif yang masih mengganggu. Yeah. Justru kerjasama dari plasma, kemudian dari perusahaan inti, bahkan mungkin kalau yang swadaya dengan koperasinya, nampaknya arahnya perlu ke sana, Mas. Itu perlu sabar gitu. Justru pesan besarnya menurut saya, jika pemerintah memang betul-betul ingin menjadikan sawit sebagai salah satu tulang punggung ekonomi nasional, justru nggak perlu tanggung-tanggung, nggak perlu setengah-setengah, apalagi sampai dimusuhin itu. Justru di situ harus melakukan pembinaan, pendampingan, bahkan ini menjadi taruhan masa depan dari salah satu ekonomi Indonesia. Menurut saya seperti itu, dari pesan besar. Itu artinya langkah strategis yang perlu dilakukan oleh pemerintah ya. Artinya ada pendampingan, ada penyuluhnya gitu, Prof ya. Saya mau baca juga beberapa komentar yang masuk ya. Mungkin ini juga sekaligus penutup, kira-kira selain tadi ya pendampingan, ada masukan apa nih, Prof, yang kira-kira bisa dilakukan oleh pemerintah supaya nggak nanggung-nanggung? Karena begini, Prof, tadi ya potensinya begitu besar ya, hulu sawit kita harapannya adalah lebih produktif, petaninya makin berdaya. Kebijakan B40 tadi ada ambisi juga bisa naik ke B50. Tapi Prof tadi katakan ya jangan dulu lah kalau bisa ya. B40 bisa tetap berjalan konsisten serta berkelanjutan. Nah, di satu sisi juga bagaimana dengan isu deforestasi oleh Eropa? Padahal mereka juga butuh TBS ya, tandan buah segar dari sawit ini. Ini dari TikTok ya, HDJZ komentarnya. Kemudian dari Mas Danu di Masamba, Sulawesi Selatan, tantangan bagi petani khususnya yang dikelola oleh masyarakat adalah kebijakan kepastian harga yang stabil agar benar-benar menjadi komoditi yang diminati. Yang kedua adalah keberlanjutan tadi secara ekonomis untuk menjamin recovery permodalan. Karena investasinya cukup besar bagi masyarakat petani ya, petani sawit ini. Tadi salah satu sarannya yang disampaikan oleh Prof. Bustanul adalah ya kalau bisa ada kooperasinya juga begitu ya. Nah, di balik itu semua, Prof, apa strategi yang kira-kira real harus dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong industri sawit yang sebetulnya kalau kita lihat tadi ya, kalau dari pembahasan kita, ini menarik banget loh untuk ekonomi nasional gitu ya. Silakan sebagai penutup, Prof. Baik, terima kasih Bung Berry. Bapak sekalian, para pemirsa, menurut saya pemerintah sudah seharusnya bersikap firm ya, tegas dalam konteks untuk mendampingi, membina, mengembangkan, dan bahkan menjadikan sawit ini menjadi andalan. Itu dulu, itu strategi positioning itu menurut saya menjadi amat sangat krusial ya. Dari situ baru turunannya, oke, di dalam negeri, di hulu harus seperti apa. Itu saya katakan peningkatan produktivitas. Nggak harus menambah lahan, kata Bung Nur Fadila tadi. Artinya saya masih mendukung moratorium lah sampai sekarang. Jadi moratorium itu gini Bung Berry,
zaman Pak SBY dulu kita memang tidak akan ekspansi lagi, tapi izin-izin yang lama boleh teruskan, izin baru tidak ada, kira-kira seperti bahasa kasarnya ya. Iya. Dan dari situ kalau kita bisa genjot produktivitasnya minimal sampai 20 ton per hektar TBS, saya pikir itu kita masih bisa lah 100 juta hektar, 100 juta ton itu mungkin masih oke gitu. Dan itu di hulu. Ya, terus kemudian sampai kepada yang detail, pendampingan, penanggulangan hama penyakit, saya tadi menyebutkan Ganoderma. Bagaimana di tengahnya? Di tengah itu di proses pengolahan. Justru tadi kepastian harga menjadi amat sangat krusial. Ya hari ini memang isu itu tidak menjadi terlalu besar karena memang harga sedang tinggi. Karena global tadi 1000-an, kemudian di bawah di TBS bisa sampai $1.000 per ton ya, kemudian di TBS bisa sampai 3.000, 2.800, itu masih oke. Dan di setiap provinsi biasanya ada tim harga, tapi kadang tidak diupdate ya. Menurut saya tetap perlu diupdate. Kalau mengupdate naik, mengupdate turun cepat itu, tapi mengupdate naik tidak. Di situ kepastian itu menjadi amat sangat penting. Dan artinya produktivitas atau produksi TBS itu diolah menghasilkan lemak yang tidak jenuh, itu menjadi penting, artinya pengolahan dan seterusnya, perlakuan yang lain menjadi penting, sampai kepada processing. Kalau processing levelnya level pabrik ya, level pengusaha, sampai di situ baru kita belum bahas mengenai hilirisasi, Bung Berry. Hilirisasi tentu saja harus didiversifikasi. Bukan kita hanya sampai berhenti CPO-nya yang diekspor, tapi sampai pada olein, RBD olein, sampai kepada produk turunan, sabun, kosmetik, dan lain-lain. Sampai kepada produk food industry dan lain-lain. Di situ yang diperlukan dari pemerintah. Baru terakhir di tingkat global. Diplomasi harus jalan terus. Sawit ini bukan statik. Artinya kalau kita sedang tinggi, pesaing kita juga pasti kelabakan, terutama minyak kedelai, minyak bunga matahari, minyak rapa, rapeseed oil ya. Itu yang akan terus menjadi pesaing kita, dan up and down terus. Dan kemudian kita perlu kaitkan dengan komoditas global. Komoditas global pasti berkait dengan minyak bumi. Minyak bumi kita harus antisipasi apa yang akan terjadi setelah Presiden Trump menyerang Venezuela atau menangkap itu. Saya yakin akan sangat berpengaruh dan seterusnya. Jadi kita memang tidak boleh tidur, tidak harus tetap mengupdate apa yang akan terjadi, karena itu sangat berpengaruh terhadap sawit kita. Mungkin orang mengatakan itu terlalu jauh, enggak jauh, orang dekat kok. Jadi kalau dugaan saya sih, kalau harga minyak bumi akan naik terus, sangat mungkin harga sawit juga akan naik. Dan disitulah keputusan dalam negeri akan sangat ditentukan, apakah tetap biofuel, apakah harus ekspor, dan lain-lain. Di situ kebijakan harus terus aktif gitu, Mas. Oke. Prof. Busanul Arifin, terima kasih Prof. waktu dan juga penjelasannya. Ada salah satu pendengar yang juga menyampaikan komentar ya. Ini seru banget ya kalau pendapatnya datang dari ahli dan para pelaku petani kelapa sawit. Terima kasih untuk informasinya. Ya, dari Pak Bambang Purwanto. Terima kasih juga untuk Prof. Busanul Arifin dan beberapa pendengar tadi yang sudah menyampaikan pertanyaan ya lewat TikTok juga, maupun via WA ataupun bergabung tadi via telepon. Selamat pagi Prof, sehat selalu Prof. Busanul Arifin. Terima kasih Bang Berry.